Pernahkah Anda membayangkan apa yang akan terjadi jika tombol merah benar-benar ditekan? Apakah Anda tahu bahwa hanya dalam hitungan menit, dunia bisa berubah menjadi hamparan abu yang luas hanya karena satu keputusan politis di balik meja? Siapa sebenarnya yang memegang kunci dari kehancuran massal tersebut? Negara mana yang menyimpan kekuatan penghancur dunia dalam bentuk senjata nuklir? Dan yang lebih penting, apakah dunia benar-benar aman dengan keberadaan senjata-senjata mematikan ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan lagi fiksi ilmiah. Ini adalah kenyataan pahit yang kita hadapi sebagai umat manusia di abad ke-21. Di balik senyum diplomatik dan perjanjian damai, tersembunyi fakta mencengangkan tentang seberapa dekat kita dengan ancaman kiamat nuklir. Sebelum kita menyelami lebih dalam, pastikan Anda menekan tombol like jika Anda tertarik dengan sejarah militer dan geopolitik global. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda agar lebih banyak orang tahu realitas dunia tempat kita hidup. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video-video menarik dan informatif lainnya dari kami. Kita hidup di zaman ketika kekuatan tidak lagi hanya diukur dari jumlah tentara atau luas wilayah. Di era modern ini, kekuatan sesungguhnya tersembunyi dalam jumlah megaton, dalam silo-silo bawah tanah, dalam kapal selam yang berlayar senyap, dan dalam sistem peluncur rudal yang mampu menjangkau seluruh dunia. Inilah dunia senjata nuklir, senjata pamungkas yang diciptakan untuk satu tujuan, memastikan kemenangan dalam kehancuran total. Namun siapa yang memegang senjata-senjata itu? Dan mengapa? Sejarah senjata nuklir dimulai pada saat dunia tengah dilanda perang besar, Perang Dunia Kedua. Proyek Manhattan di Amerika Serikat menjadi tonggak awal terciptanya bom atom, sebuah inovasi ilmiah yang mengubah wajah peperangan selama-lamanya. Hiroshima dan Nagasaki menjadi saksi bisu bagaimana satu bom dapat mengakhiri perang, namun juga meninggalkan luka yang tak kunjung sembuh hingga hari ini. Sejak saat itu, perlombaan senjata nuklir tak pernah berhenti. Amerika Serikat, sebagai pelopor, segera diikuti oleh Uni Soviet yang dengan cepat mengembangkan dan menguji bom nuklir mereka sendiri. Dunia kemudian terbagi dalam kutub-kutub kekuatan nuklir, bukan hanya dua blok perang dingin, tetapi juga negara-negara lain yang diam-diam membangun gudang senjata pemusnah massal. Data dari berbagai lembaga internasional, termasuk Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, menyebutkan bahwa saat ini ada 9 negara yang secara resmi diakui memiliki senjata nuklir. Negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat, Rusia, Cina, Prancis, Inggris, Pakistan, India, Israel, dan Korea Utara. Masing-masing memiliki latar belakang sejarah, politik, dan strategi militer yang berbeda dalam mengembangkan dan mempertahankan persenjataan nuklir mereka. Namun di antara mereka, siapa yang memiliki jumlah senjata nuklir terbanyak? Jawabannya mungkin mengejutkan Anda. Rusia dan Amerika Serikat mendominasi hampir 90% seluruh senjata nuklir di dunia. Rusia, menurut estimasi terbaru, memiliki lebih dari 5.800 hulu ledak nuklir. Sebagian besar disimpan dalam cadangan strategis, siap digunakan dalam kondisi darurat. Sementara itu, Amerika Serikat tidak jauh berbeda, dengan jumlah sekitar 5.200 hulu ledak aktif dan cadangan. Kedua negara ini tidak hanya memiliki jumlah terbanyak, tetapi juga teknologi peluncuran paling canggih, mulai dari rudal balistik antar benua, ICBM, peluncur berbasis laut, SLBM, hingga pesawat pengebom strategis. Di urutan berikutnya adalah Cina, yang belakangan ini semakin gencar memperkuat arsenal nuklirnya. Dengan lebih dari 400 hulu ledak aktif dan proyek pengembangan silo-silo baru di wilayah Xinjiang dan Mongolia Dalam, Cina mengirimkan sinyal kuat kepada dunia bahwa mereka tidak akan tinggal diam dalam persaingan kekuatan global. India dan Pakistan, dua negara bertetangga yang memiliki sejarah panjang konflik dan perang, juga masuk dalam daftar negara nuklir. Kedua negara ini diperkirakan memiliki masing-masing sekitar 151-70 senjata nuklir, dan terus mengembangkan sistem peluncuran bergerak untuk menjaga kemampuan penangkal mereka. Israel, meskipun tidak pernah secara resmi mengakui kepemilikan senjata nuklir, secara luas diyakini memiliki sekitar 80-90 hulu ledak nuklir yang dikembangkan secara rahasia sejak dekade 1960-an. Program nuklir Israel adalah salah satu yang paling misterius, karena tidak terikat oleh perjanjian internasional dan tidak pernah terbuka kepada inspeksi pihak luar. Korea Utara, negara dengan ekonomi terbatas namun militer yang agresif, adalah tambahan terbaru dalam klub nuklir dunia. Sejak uji coba nuklir pertama mereka pada tahun 2006, Korea Utara secara perlahan namun pasti memperluas kapasitas nuklirnya. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding negara lain, sekitar 30-40 hulu ledak, yang membuat Korea Utara berbahaya adalah sikap politiknya yang tidak terduga dan retorika agresif terhadap negara tetangga maupun Amerika Serikat.
Lantas, apa yang mendorong negara-negara ini untuk terus mempertahankan, bahkan menambah, senjata nuklir mereka? Jawabannya terletak pada prinsip yang disebut sebagai Mutually Assured Destruction, atau MAD. Doktrin ini menyatakan bahwa serangan nuklir terhadap satu negara nuklir akan direspons dengan serangan balasan yang sama atau lebih dahsyat, sehingga tidak ada pihak yang bisa benar-benar menang dalam perang nuklir. Dengan kata lain, senjata nuklir bukan untuk digunakan, tetapi untuk mencegah penggunaan. Namun, dunia tidak selalu rasional. Sejarah mencatat banyak insiden ketika dunia hampir memasuki perang nuklir hanya karena miskomunikasi, kesalahan teknis, atau salah tafsir intelijen. Krisis misil Kuba pada tahun 1962 adalah salah satu contoh paling nyata. Dalam 13 hari yang menegangkan, dunia berada di ambang kiamat nuklir karena perseteruan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hanya kebijakan diplomasi tingkat tinggi dan keputusan-keputusan bijak di menit-menit terakhir yang menyelamatkan dunia dari kehancuran total. Hari ini, ancaman itu belum benar-benar sirna. Perang Ukraina, ketegangan di Laut Cina Selatan, konflik antar Korea, hingga potensi eskalasi di Timur Tengah, semuanya membuka kemungkinan bahwa senjata nuklir bisa kembali menjadi pilihan terakhir dalam situasi yang ekstrim. Belum lagi isu terorisme nuklir, di mana kelompok non-negara berupaya mendapatkan bahan nuklir untuk menciptakan bom kotor yang dapat menimbulkan ketakutan global. Lebih dari sekadar statistik dan angka, senjata nuklir adalah simbol dari paradoks terbesar umat manusia, kemampuan untuk menciptakan teknologi luar biasa yang dapat membawa kehancuran tak terbayangkan. Dan ironisnya, kita menyimpan senjata itu dengan harapan agar tidak pernah menggunakannya. Tetapi apakah dunia benar-benar percaya bahwa senjata nuklir hanya berfungsi sebagai pencegah semata? Ketidakpastian global telah mendorong berbagai negara untuk mempertimbangkan kembali strategi pertahanan mereka. Negara-negara seperti Iran yang saat ini berada dalam pengawasan ketat Badan Energi Atom Internasional, IAEA, juga diduga diam-diam mengembangkan program nuklir mereka. Meski berkali-kali menyangkal ambisi persenjataan, bukti teknis dan laporan intelijen berkali-kali menunjukkan bahwa ada potensi pengembangan teknologi pengayaan uranium yang dapat dialihkan dari kebutuhan sipil ke kebutuhan militer. Hal ini memunculkan kekhawatiran besar, tidak hanya dari Amerika Serikat dan sekutunya, tetapi juga dari negara-negara regional seperti Arab Saudi dan Israel. Mereka khawatir jika Iran benar-benar berhasil mendapatkan senjata nuklir, maka akan terjadi efek domino di Timur Tengah, di mana negara-negara lain seperti Mesir, Turki, atau bahkan Uni Emirat Arab mulai mengembangkan program serupa demi menjaga keseimbangan kekuatan. Lalu bagaimana dengan negara-negara yang sebelumnya memiliki program nuklir tapi kini tidak lagi? Afrika Selatan adalah salah satu contoh unik dalam sejarah dunia. Negara ini pernah mengembangkan senjata nuklir secara rahasia pada era apartheid, bahkan memiliki 6 hulu ledak nuklir aktif. Namun pada awal 1990-an, pemerintah Afrika Selatan secara sukarela membongkar seluruh senjata tersebut dan menjadi negara pertama yang secara sadar melepaskan status sebagai kekuatan nuklir. Langkah ini dipuji secara internasional sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen terhadap perdamaian dunia. Selain Afrika Selatan, ada juga negara-negara seperti Kazakhstan, Ukraina, dan Belarus yang mewarisi senjata nuklir setelah bubarnya Uni Soviet. Namun karena tekanan politik internasional dan kesepakatan diplomatik, mereka sepakat mengembalikan seluruh senjata tersebut kepada Rusia dan menandatangani perjanjian untuk tidak memiliki senjata nuklir sendiri. Pada saat itu, dunia menyambut keputusan ini sebagai langkah positif menuju perlucutan senjata global. Sayangnya, harapan dunia akan dunia tanpa senjata nuklir semakin jauh dari kenyataan. Perlombaan senjata nuklir justru kembali meningkat dalam 2 dekade terakhir, dipicu oleh konflik geopolitik yang semakin kompleks. Bahkan, beberapa negara kini mulai mengembangkan senjata nuklir taktis, bom-bom kecil dengan daya ledak lebih rendah yang dirancang untuk digunakan dalam medan tempur terbatas, bukan untuk penghancuran total. Amerika Serikat, misalnya, sedang memperbarui seluruh armada nuklirnya melalui proyek modernisasi besar-besaran senilai ratusan miliar dolar. Rusia pun tak kalah agresif, dengan sistem senjata canggih seperti Avangard, kendaraan luncur hipersonik yang diklaim mampu menembus pertahanan rudal Amerika, serta torpedo bertenaga nuklir Poseidon yang bisa menjelajahi lautan dalam waktu lama tanpa terdeteksi. Cina, dalam waktu singkat, telah memperluas fasilitas silo rudal mereka secara besar-besaran. Citra satelit mengungkap pembangunan ratusan silo baru di wilayah terpencil. Negara ini juga memperkuat arsenal strategis mereka dengan rudal DF-41, sebuah ICBM yang mampu membawa beberapa hulu ledak sekaligus dan menjangkau target sejauh lebih dari 12.000 km. Di sisi lain, Inggris dan Prancis tetap mempertahankan kekuatan nuklir mereka dalam kapasitas strategis. Inggris mengandalkan sistem Trident yang ditempatkan pada kapal selam kelas Vanguard,
Sedangkan Prancis memiliki kombinasi peluncuran darat dan laut sebagai bagian dari kebijakan penangkalan yang independen dari NATO. Namun, dari semua ini, muncul pertanyaan mendasar, apakah senjata nuklir benar-benar menciptakan perdamaian? Para pendukungnya mengatakannya. Mereka berpendapat bahwa tidak ada perang besar antar negara-negara besar sejak Perang Dunia Kedua karena keberadaan senjata nuklir. Ketakutan akan kehancuran total mencegah negara-negara besar untuk saling menyerang secara langsung, dan lebih memilih jalur diplomasi atau perang proksi. Namun para pengkritik melihat hal yang berbeda. Mereka percaya bahwa semakin banyak negara memiliki senjata nuklir, maka semakin tinggi pula kemungkinan kesalahan manusia, kecelakaan teknis, atau bahkan pembajakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dunia bukan hanya berhadapan dengan potensi perang, tetapi juga risiko serangan siber terhadap sistem peluncur otomatis, sabotase dari dalam, atau pencurian bahan nuklir oleh organisasi teroris. Tidak hanya itu, perubahan iklim global dan bencana alam juga dapat memicu ketidakstabilan politik yang akhirnya mempercepat penggunaan senjata nuklir dalam skenario ekstrim. Bayangkan sebuah negara yang merasa terancam kelangsungan hidupnya akibat krisis air atau pangan, lalu menganggap senjata nuklir sebagai jalan keluar untuk mendikte ulang peta geopolitik. Kita juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa pengembangan senjata nuklir memakan biaya luar biasa besar. Dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan justru dialihkan ke laboratorium, silo peluncuran, dan pangkalan militer bawah tanah. Dalam skala global, kita berbicara tentang triliunan dolar yang dibakar untuk menjaga senjata yang, secara ideal, tidak akan pernah digunakan. Meski banyak negara menyatakan komitmennya terhadap pelucutan senjata, kenyataannya sebagian besar dari mereka justru memperbarui, memperkuat, dan memodernisasi sistem persenjataan mereka. Traktat-traktat seperti Non-Proliferation Treaty, NPT, seringkali hanya menjadi dokumen formal yang tidak memiliki kekuatan eksekusi kuat, terutama jika negara kuat tidak mau tunduk pada mekanisme penegakan hukum internasional. Saat ini, harapan dunia akan perlucutan senjata terletak pada diplomasi, kepercayaan antar negara, dan peran organisasi internasional. Tapi sejarah telah menunjukkan bahwa diplomasi seringkali kalah cepat dibandingkan logika militer dan ambisi kekuasaan. Jika kita melihat tren ke depan, bukan tidak mungkin akan muncul negara baru yang memasuki klub nuklir, baik secara terbuka maupun rahasia. Kemajuan teknologi membuat akses terhadap informasi teknis semakin mudah, dan meski pengayaan uranium serta pembangunan hulu ledak tetap sulit, tantangannya kini lebih pada pengawasan dan niat politik, bukan lagi pada kemampuan teknis semata. Semakin banyak negara yang memiliki senjata nuklir, maka semakin tipis pula garis antara perdamaian dan kehancuran. Dunia mungkin terlihat stabil di permukaan, tetapi di bawahnya, tersembunyi potensi ledakan yang sewaktu-waktu dapat mengguncang seluruh peradaban manusia. Pada akhirnya, kita sebagai manusia di abad modern harus mulai bertanya kepada diri sendiri, apakah kita ingin hidup dalam bayang-bayang bom nuklir selama-lamanya? Apakah kita akan terus membiarkan para pemimpin dunia menimbun senjata pemusnah massal atas nama keamanan? Ataukah sudah saatnya kita, masyarakat global, menuntut dunia tanpa senjata nuklir, bukan karena naif, tapi karena menyadari bahwa dunia tanpa masa depan bukanlah dunia yang pantas untuk dipertahankan? Terima kasih sudah menonton. Temukan video menarik lainnya di playlist channel kami.